Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sini di tempat yang semoga Allah berkahi ini, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah, menjadikan kita hamba-hambanya yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sini sepertinya kajiannya khusus untuk para akhwat ya, bagaimana judulnya. Cuman karena di sini ada para ikhwan juga, ya tidak salah juga jika para ikhwannya kita sindir-sindir sedikit lah. Ya. Banyak tidak apa-apa katanya. Taib. Ya, dahulu juga sama seperti itu, para akhwat tuh datang ke Rasulullah SAW, ya tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini juga butuh tausiah gitu. Ya, sedangkan kita sibuk di rumah, gimana? Kita mau belajar juga, kata Rasulullah. Ya sudah, tentukan nanti kumpul di mana, di salah satu rumah, nanti ana datang, kata Rasulullah. Ya, untuk memberi tausiah kepada para akhwat. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khair buat yang undang di sini. Ada Al-Akh Riza dan abahnya juga. Terima kasih banyak. Semoga rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Yang mau kita bahas ini ya masalah rumah tangga ya. Masalah yang tidak selesai-selesai. Ribuan kajian, ada ya, banyak tausiah yang sudah dilontarkan masalah ini, cuman masih ada aja masalah. Jadi, dak nikah masalah, sudah nikah masalah, ya, cerai masalah, duda masalah, janda masalah, semuanya masalah. Dari jomblo sampai duda, semuanya masalah. Kenapa? Ya, itu pertanyaan yang pantas jika ditanyakan, kenapa kok semuanya masalah? Dak nikah masalah, nikah nanti masalah lagi. Dak punya anak masalah, semuanya masalah. Ya, karena memang kita hidup di dunia ini hakikatnya hanya berpindah dari satu kelas masalah ke kelas yang lain. Selesai dari sini kita pindah ke situ. Selesai dari situ kita pindah lagi. Sampai nanti masuk surga baru selesai masalahnya semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk masuk surga ya. Amin. Yang pertama yang mau Anda sampaikan di sini, ya, khususnya buat para suami ya. Meskipun sedikit di sini, tapi tidak masalah. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Karena Anda pribadi memperhatikan betapa banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu bukan dari suami, tapi dari para istri. Ya, berkeluh kesah ya, ini suami Anda sudah begini, Anda sudah begini, Anda sudah begitu. Tapi suami Anda tidak menghargai, tidak ada waktu, ngobrol tidak mau, ini tidak bisa, bentak-bentak, ya, cuek dan lain sebagainya, komunikasi kurang baik. Jadi repot. Jadi kalau kita mau menasihati istrinya saja, istrinya berontak. Saya sudah baik, suami saya dong dinasihati. Katanya suaminya, saya pemimpin keluarga, ya terserah saya. Istrinya harus dinasihati biar taat gitu. Jadi wallahu a'lam ya, ada apa? Dulu yang belum nikah ingin menikah, tapi setelah menikah kenapa begini gitu. Ya, mungkin orang banyak tidak tahu ilmunya, bahwasanya di dalam pernikahan itu ada tanggung jawab. Orang yang mau nikah punya konsekuensi.
Jangan mau enaknya aja gitu. Yang istri jangan mau enaknya aja, yang suami apalagi. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ya, seluruh kalian itu ra'in. Punya pertanggungjawaban. Ada sesuatu yang harus dikerjakan, ada konsekuensi, punya kewajiban yang harus dikerjakan. Wa kullukum mas'ul, dan kalian semua akan ditanya sama Allah besok atas apa tanggung jawab kalian di atas muka bumi ini. Termasuk di dalamnya suami dan juga istri. Suami yang lebih parah, dia pemimpinnya, dia yang mengendalikan rumah tangga itu. Suaminya salah, terus ditambah lagi sama istrinya yang tidak solehah, istrinya juga salah, hancur rumah tangganya. Yang jadi korban siapa? Anaknya. Tapi kalau suaminya lurus, suaminya baik, terkadang dapat istri yang kurang baik, karena suaminya baik, dia bisa rangkul istrinya jadi baik. Betapa banyak kejadian seperti itu. Ada juga yang istrinya soleha, bersabar, merangkul suaminya sampai suaminya berubah. Ada seperti itu. Cuman jarang Anda melihatnya. Karena suami biasanya lebih merasa dia di atas, jadi sulit untuk dikasih masukan gitu. Ala kulli hal, ya, yang sudah seperti Anda yang bilang tadi, bahwasanya ini karena kajiannya para akhwat, ya, ini masukan Anda buat para akhwat, ya, semoga bermanfaat. Ingat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menjelaskan tentang keagungan haknya seorang suami. Ya. Suami itu, ya, jangan disamakan suami ini seperti orang lain yang masuk ke rumah kita terus sama kita bisa dilawan. Bukan. Coba seorang istri yang sudah menikah, jadikan suaminya itu ini orang di atas bapaknya. Gimana? Beranikah dia macam-macam sama suaminya? Sekarang dia punya bapak, bapaknya suka marah-marah misalkan. Beranikah perempuan ini ngelawan? Tidak berani. Kenapa? Bapak anak itu. Ya memang orangnya kadang suka emosi. Ya saya harus sabar, itu bapak saya. Kenapa sama suami tidak begitu? Kalau suaminya yang begitu, dia menggerutu. Memang tidak baik, salah saya. Ya, saya terlalu buru-buru dulu, menggerutu dia. Ya, ingat, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya. Bima faddalallahu atau bima faddalallaha ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah yang sudah jadikan mereka, memang laki-laki ini punya kelebihan dari wanita. Ya. Kepemimpinan itu dimiliki hanya para laki-laki. Itu memang sudah Allah yang jadikan itu. Sudah kodratnya laki-laki menjadi pemimpin. Ya. Karena juga laki-laki itu memberi nafkah kepada istrinya. Di situ istrinya harus mengakui bahwasanya memang laki-laki ini ada di atas kita. Jangan dibantah ayat ini. Ada wanita-wanita yang suaminya jadi pemimpin, dia mau jadi pemimpin juga. Dia mau cari nafkah juga. Dia mau keluar sama kayak suaminya. Loh, kamu setiap hari keluar, saya kok tidak boleh keluar. Kamu enak setiap hari keluar, saya ditaruh di rumah saja. Ini bahasa wanita-wanita ya zaman sekarang yang ingin bersamaan antara laki-laki dan wanita. Mau disamain, padahal memang sudah Allah ciptakannya tidak sama. Si sapi apa? Emansipasi ya, bukan emansi sapi. Itu yang diharap, itu yang digembar-gemborkan sekarang. Kenapa? Supaya suami ini sudah tidak lagi dihargai. Ini programnya mereka orang kufar, supaya mereka ya, bisa mengendalikan wanita-wanita muslimah kurang ajar sama suaminya, hancur rumah tangganya, broken home. Anaknya jadi apa? Anaknya yang diincar. Makanya para akhwat, para ibu-ibu, setan itu ya, dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Dan setiap hari iblis itu nyuruh anak buahnya berbuat. Sana kamu berbuat. Ya, cari target operasi. Cari mangsa. Setelah itu iblis itu nanti laporan, setoran. Kamu sudah ngapain? Oh, saya buat begini dan begini. Ah, biasa itu, kata iblis. Mungkin iblis ini bilang saya sudah bikin orang mencuri. Iblis bilang saya sudah bikin orang gibahin orang. Katanya iblis, biasa itu. Coba yang lain, mana lagi? Sampai ada satu bilang datang,
saya sudah bikin suami mentalak istrinya. Saya sudah bikin satu keluarga suami istri hancur rumah tangganya. Cerai berai. Katanya iblis apa? Nikmah anta. Kamu orang luar biasa. Dipanggil sama iblis, sini. Kamu ini yang luar biasa. Ya. Kenapa demikian? Kok seakan-akan ya, zina, misalnya seakan-akan di hadis ini dikasih lihat bahwasanya cerai itu lebih parah dari zina, cerai itu lebih dahsyat daripada maksiat-maksiat lainnya. Padahal cerai dibolehkan dalam syariat. Kenapa kok seakan-akan seperti itu di hadis ini? Ini ada pertanyaannya. Kenapa? Setan itu ingin dampak dari perceraian itu. Kita lihat dampaknya apa? Orang berzina ya sudah selesai berzina ya dia berdosa gitu. Dosa besar, bukan dosa main-main, dosa zina itu. Tapi kenapa kok seakan-akan yang menghancurkan rumah tangga itu yang sama iblis dibilang hebat kamu? Kenapa? Dampaknya kemana-mana ini. Putuskan tali silaturahmi antara bapak dan anaknya, antara anak dan ibunya. Terjadi. Tadi subuh ada yang tanya di masjid mana tadi? Iya, Al-Ghuraba. Ya, orang tua saya katanya bercerai. Saya diharamkan oleh ibu untuk ketemu sama ayah. Ya, gimana? Ya ini yang diincar sama iblis tuh ini. Keributan antara anak sama orang tuanya. Belum lagi anak-anak yang broken home. Narkoba. Ya, cari kesenangan di luar. Karena apa? Tidak ada kesenangan di rumah tangganya. Orang tuanya ribut. Tekanan batin. Jadi begal anaknya. Jadi LGBT. Nyari kasih sayang ke yang lain. Na'udzubillah. Dia tidak punya ayah. Akhirnya cari ayah-ayahan. LGBT jadi orang homo. Na'udzubillah. Dimulai dari apa? Ya ini semua. Perceraian ini. Ini yang diincar sama iblis. Makanya orang yang mau berumah tangga harus punya satu bekal yang sangat besar. Ana rasa ilmu itu kurang. Ilmu harus itu. Tapi ada satu lagi. Ini harus ada. Kalau tidak ada bahaya. Apa itu jemaah? Sabar. Orang berumah tangga kalau tidak sabar susah. Kita ngadepin manusia, kita menghadapi orang yang kita tidak kenal sebelumnya. Kalau tidak sabar ya tidak bisa. Sabar ini perlu ada dalam segala hal, terutama dalam rumah tangga. Besok kita temui suami kita, ya Allah, ternyata suami anak begini. Gimana? Ya gimana? Ya sabar sudah. Dan kita lanjutkan ayatnya di sini. Bahwasanya para laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita karena memang Allah telah melebihkan ya bagi laki-laki mempunyai kodrat yang lebih dan juga laki-laki yang memberi nafkah ya, dari harta-harta mereka. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya. Maka sebab dari itu wanita-wanita yang soleh, wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Ya, ini Allah sudah memberi sinyal di sini. Wanita yang soleha itu yang jaga dirinya di rumahnya, jaga harga dirinya, jaga harga diri suaminya. Allah sudah ngasih sinyal, jaga tuh haknya suami, suami itu haknya besar. Karena banyak kaum muslimat di zaman sekarang tidak tahu bahwasanya haknya suami itu bahkan mungkin di atas haknya ayahnya. Makanya Rasulullah SAW kita bayangkan para ibu-ibu, ya, para akhwat, kita bayangkan suatu hari ada seorang sahabat yang mulia datang kepada Rasulullah SAW. Saat ketemu sama Rasulullah dia merunduk. Kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas, salah satu. Tahu-tahu merunduk di depannya Rasulullah seperti mau sujud itu, sama Rasulullah dilarang. Bangun, tidak perlu, ngapain? Kenapa kamu buat begini? Akhirnya dia ngomong, saya baru pulang dari Syam. Di Syam itu banyak orang Nasrani pada waktu itu. Aku melihat di Syam, para orang-orang Nasrani ini menghargai ulama-ulamanya, menghargai kepala-kepalanya, uskuf-uskupnya, ahli ilmunya, itu dengan menundukkan dirinya di depan uskupnya. Saya lihat ini, saya merasa aku berhak melakukan ini kepadamu. Engkau berhak ya Rasulullah untuk aku tunduk seperti ini kepadamu. Kata Rasulullah, jangan diulang lagi, kata Rasulullah SAW. Kita lihat para jamaah, ini urusan nunduk kepada pemimpin, nunduk kepada ulamanya, nunduk kepada seorang nabi,
yang mau memberi penghargaan, tahu-tahu Rasulullah SAW nyambung ke hal yang lain. Ana sampai sekarang mencari apa hubungannya. Kok tahu-tahu Rasulullah bisa ngomong dari sana, tahu-tahu bahas yang ke sana. Subhanallah. Ana sampai sekarang mencari belum temu apa ini kaitannya. Rasulullah bilang, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartun nisa ayasjudna li azwajihinna." Allahu akbar. Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud ke manusia, aku akan perintahkan istri untuk sujud ke suaminya. Lima ja'alallahu lahum alaihinna min haq, atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka para wanita. Allah jadikan hak yang sangat besar bagi suaminya, bagi para istri itu. Kita lihat tak nyambung dari masalah akidah ya, kita tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada Rasulullah juga tidak boleh. Tahu-tahu nyambungnya lihat ke suami istri. Dahsyat ini para ikhwah sekalian. Ana masih mencari sampai sekarang apa hubungannya, cuman belum ketemu. Apa? Kok tahu-tahu Rasulullah nyambungnya ke suami istri? Berarti ini masalah yang sangat besar. Kalau ana boleh nyuruh sujud orang ke orang lain, aku suruh istri sujud ke suaminya. Tidak ada cerita anak sujud ke orang tuanya, tidak ada. Tapi Rasulullah bilang, kalau boleh aku suruh istri sujud ke suaminya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya seorang istri ya, atau seorang suami punya hak yang besar atas istrinya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha." Ya, jika seorang wanita itu menjaga sholatnya yang 5 waktu, puasa Ramadan dijaga sama dia, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Subhanallah. Para jemaah, ya, pintu surga itu ada 8. Pintu surga ada 8. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada sedekah, ya. Ada pintu, dikatakan sama para ulama, ada pintu haji, ada pintu al-aiman, namanya pintu yang dimasukkan orang-orang yang tanpa dihisab oleh Allah karena betapa ya orang ini bersih, ya. Tawakal kepada Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah. Ya, semuanya ada 8 pintu surga ini. Wanita hanya pegang 3, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, atau 4, kemaluannya dia jaga, taat sama suami, pilih silahkan mau masuk yang mana. Ada di situ taat sama suami. Jadi kalau wanita tidak taat sama suaminya, ya, ana rasa ini sulit rumah tangga itu berjalan. Seperti seorang komandan di tengah samudra, bawa bahtera besar, bawa kapal besar, anak buahnya tidak taat sama komandannya. Komandannya bilang belokkan kapalnya sekian derajat ke sini, ya, sama anak buahnya tidak dipatuhi. Ya, jadi apa kapalnya? Makanya banyak bahtera itu karam karena ada 2 kemungkinan. Bahtera dianggap sebagai rumah tangga. Kemungkinannya 2. Kemungkinannya saat mau berlayar bahteranya sudah bolong, salah pilih. Kemungkinan yang kedua bahteranya bagus tapi kru-krunya tidak taat sama pemimpinnya, jadi rusak semuanya. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahimahullah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan, "Laisa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulihi aujab min haqqiz zauj." Tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan seorang wanita setelah hak Allah dan Rasulnya daripada hak suaminya. Allah dan Rasul lalu ke suaminya. Ini bukti para ikhwah sekalian bahwasanya seorang wanita atau seorang suami memiliki hak yang sangat besar atas istrinya. Siapkan diri jika mau nikah. Ya, jangan mau nikah dipikir yang enak-enak saja, dipikir yang manis-manis saja. Ya, siapkan ini semua. Karena para akhwat nikah bukan sama malaikat, bukan. Kalau nikahnya sama malaikat, tidak usah sabar-sabaran, tidak perlu ana rasa. Karena malaikat ya jauh dari yang namanya perbuatan dosa, ya. Taat sama Allah luar biasa.
Tapi yang mau dinikahi ini laki-laki, punya syahwat, berbuat dosa, bisa salah, ada keburukan yang dia punya. Jadi seorang istri harus legowo. Ya. Ada seorang wanita cerita, bilang, "Ana nikah sama seorang dan ana ditipu," kata beliau. Dia pura-pura baik saat dia datang melamar. Setelah itu, tidak lama setelah itu, terungkap semua satu-satu boroknya. Ternyata dia begini, ngakunya tidak ngerokok tapi merokok, ngakunya begini tapi tidak, banyak pengakuannya yang bohong. Dan saya kecewa, Ustaz, kata dia. Saya kecewa berat, saya sudah tidak respect sama suami saya. Tapi saya dalam rumah tangga hanya berusaha taat kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Ini didikannya orang tua ya kepada putrinya. Saya tahu suami saya orang yang jelek, orang yang tidak baik. Tapi saya di sini bertahan, yang pertama menjaga hak Allah dan Rasulnya dan untuk anak-anak, kata dia. Subhanallah, suaminya berubah para jamaah. Tambah baik, tambah baik, tambah baik. Tak lama setelah itu, beliau hubungi ana lagi, bilang, "Alhamdulillah Ustaz, suami ana sudah membaik sekarang, sudah berubah." Lihat, kesabaran. Kalau dulu dia langsung minta cerai, hancur semua. Tapi dia bersabar. Kenapa? Dia lihat ada Allah Subhanahu wa taala dan dia mau ikuti ya perintah dari Rasulullah SAW, selamat dia. Kesabaran ya, berjalan di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dia menerapkan perkataan seorang sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, saat ada seorang sahabat yang setiap nikah sama istrinya digugat cerai. Ibnu Abi Abza namanya, kalau tidak salah. Beliau setiap nikah sama wanita, sama istrinya digugat cerai. Istrinya yang minta cerai ke suaminya. Nikah, begitu. Nanti cari lain lagi, begitu lagi. Nikah lagi, begitu lagi. Sampai terkenal di kalangan orang, ini orang tidak benar. Kenapa? Setiap nikah istrinya minta cerai. Ini suaminya yang tidak benar berarti. Sampai akhirnya yang terakhir, beliau menikah. Sudah berapa bulan, didudukin istrinya, ditanya. Dia panggil temannya. "Kamu datang ke sini jadi saksi." Dia tanya sama istrinya, "Wahai istriku, apakah kamu cinta sama aku atau tidak?" "Anshuduki billah." Dengan nama Allah, kata dia. "Kasih tahu ana, kamu cinta atau tidak sama aku?" Sama suaminya padahal suaminya baik-baik saja, maksudnya dia mau tahu istrinya cinta tidak sama dia. Sahabat ini tidak bikin yang aneh-aneh. Istrinya tidak mau jawab. Dipaksa. Akhirnya istrinya bilang, karena disuruh sumpah, akhirnya istrinya bilang, "Enggak, ana tidak cinta sama kamu." Suaminya tidak terima, lapor ke Umar bin Khattab. Pada waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab. Katanya si suami, "Amirul Mukminin, ini saksinya. Saya tadi tanya sama istri, saya berusaha selalu memberi haknya, saya melakukan kewajibanku sebagai suami, tapi ana tanya, istriku tidak cinta sama aku. Dan aku sering dicerai sama istri. Istriku minta cerai terus. Dan aku tanya sama yang sekarang ini, dia bilang tidak cinta. Ini saksinya dia. Saya ajak ke rumah barusan." Katanya Umar bin Khattab panggil istrinya. Dipanggil istrinya. Apa yang dibilang sama Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tanya sama istrinya, "Kenapa kamu kok bilang tidak cinta?" "Ya Amirul Mukminin, huwa nasyadani billah." Dia pakai nama Allah, dia paksa ana untuk bersumpah. Masa ana bohong? Katanya Umar bin Khattab apa? "Qallal buyut tubna 'alal mahabbah." Ya, kenapa kamu itu tidak bohong aja? Ya, masalah-masalah begini itu tidak apa-apa, bohong antara suami istri. Kamu tuh orang yang paling saya cintai di atas muka bumi ini, meskipun tidak cinta. Suaminya juga boleh begitu. Masya Allah, kamu tuh wanita paling cantik, meskipun tidak cantik istrinya. Tidak masalah. Ini bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Tidak apa-apa bohong, katanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan ingat, qallal buyut, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sangat sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Dibangun di atas apa rumah tangga? Al-iman wal ihsan. Dibangun di atas keimanan, keislaman, dan dibangun di atas ihsan, kebaikan. Sebagaimana yang suami punya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, istrinya juga punya Tuhan yang sama. Mendekatkan diri sama Allah, yang suaminya ngasih haknya ke istrinya, ya, bayar hak istrinya, yang istri juga ngasih haknya ke suaminya.
Selesai. Itu intinya rumah tangga. Bohong-bohong sedikit-sedikit di rumah tangga masalah ini tidak masalah. Berarti dari sini itu bukti. Ya, dari kisah ini bukti bahwasanya ya, tidak harus cinta rumah tangga, tapi harus menjalankan kewajiban. Istri menjalankan kewajibannya, suaminya menjalankan kewajibannya. Adapun kewajiban-kewajiban istri, ada beberapa poin yang mau disampaikan di sini. Yang pertama sudah jelas adalah mentaati perintah suaminya. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya suatu hari oleh seorang sahabat. Ya. Qila li Rasulillah SAW, dikatakan kepada Rasulullah, ayyun nisa'i khair, wanita seperti apa yang baik wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, allati tasurruhu idha nadhara wa tuti'uhu idha amar. Wanita yang suaminya senang saat melihat dia. Suaminya pulang kerja, lihat istrinya, suaminya itu senang. Tapi zaman sekarang tidak bisa ini kalau suaminya pelit dana. Suaminya minta, harus glowing, harus wangi, harus begini, harus begitu, tapi tidak punya dana, ya sulit. Kalau mau yang putih mulus, ya nikah sama tembok zaman sekarang. Ya, itu perlu dibahas. Jadi ini mau mempercantik diri zaman sekarang, itu perlu dana. Kalau suaminya tidak punya dana, jangan banyak menuntut yang tidak-tidak gitu. Kalau suaminya sudah kasih dana bagus, istrinya harus pakai dana ini dengan baik untuk membahagiakan suaminya. Karena di luar sana sangat banyak hal-hal yang menggoda pandangan para laki-laki. Kalau sampai ke rumah istrinya berantakan, bau minyak zaitun, bau minyak kelapa, bau daun bawang terus. Ya, daun bawang itu baunya tidak menyengat, tapi samar-samar, tapi tidak berhenti baunya. Ya, ibu-ibu lebih paham itu. Ya, gimana suaminya mau betah di rumah? Karena selalu bilang, bikin suaminya pangling. Kalau perlu, hari ini warna rambutnya pirang, besok merah warnanya, besoknya biru, besok hitam, biar pangling suaminya. Silahkan. Ya, nyemir rambut warna hitam itu tidak boleh. Tapi untuk seorang istri yang mau bikin suaminya ya jatuh cinta, pangling ke dia, tidak masalah. Untuk istri aja, untuk suaminya. Dari saking seorang istri ini ya harus seperti itu sama suami gitu. Bikin suaminya senang. Kata Rasulullah, yang suaminya senang kalau lihat dia, itu wanita terbaik. Dan yang taati suaminya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan yang tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Suaminya apa? Iya bang, iya bang, iya bang. Suaminya pulang jangan diinterogasi. Suaminya pulang agak malam sedikit interogasi. Dari mana bang? Sama siapa? Nongkrong di mana? Siapa saja tadi yang hadir? Loh, ini kok interogasi nih? Jangan, suami itu tidak senang digituin para ibu-ibu. Kasih kertas menu, bang, mau apa bang? Fodol, ini menunya. Kasih menu, suaminya suruh pilih mau apa. Jangan ditanya, suami itu tidak suka digituin. Dan beberapa kali kita ngobrol-ngobrol ya sama para suami, apa sih masalahnya? Masalahnya itu sebenarnya ada di komunikasi. Istrinya tidak berkomunikasi sama suaminya, suaminya tidak berkomunikasi sama istri. Akhirnya suaminya berekspektasi apa, istrinya punya ekspektasi apa, tidak pernah dikomunikasikan, akhirnya berantakan, kecewa akhirnya. Suaminya mau istrinya tuh begini. Makanya saya selalu bilang, ya buat para pemuda, khususnya laki-laki, ini bukan para akhwat ya. Setiap selesai menikah, jangan disentuh dulu istrinya sebelum bikin ultimatum. Duduk sama istrinya, katakan apa yang kau mau. Saya sebagai kepala rumah tangga maunya begini. Gimana menurutmu? Silahkan kamu maunya gimana? Ngobrol yang enak. Jangan sudah berkhayal yang tidak-tidak, malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Ada yang gemeter-gemeter. Minum obat penenang segala. Santai dulu, santai. Nanti itu gampang. Itu tidak perlu dibahas jauh-jauh hari masalah itu ya.
Kalau katanya Ustaz Syafiq, mati lampu pun bisa terjadi itu. Ya, tidak perlu dibahas panjang lebar. Mau mati lampu bisa. Ya, ini yang penting, masalah visi dan misi coba diobrolkan antara suami istri agar jalan ke depan itu enak. Saya sudah ngomong ya dulu ya, dari awal hari kita menikah saya sudah bilang begini. Kasih tahu prinsipnya apa? Saya maunya gimana? Istri harus taat sama suaminya. Istrinya bilang sama suaminya, saya juga mau begini. Kalau ada yang salah, coba didiskusikan dengan baik. Dan juga Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang wanita. Saat wanita ini curhat kepada Rasulullah, akhirnya sama Rasulullah ditanya, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu punya suami? Katanya si perempuan, "Iya ya Rasulullah, aku punya suami." "Kaifa anti lahu?" Gimana posisimu kepada suamimu? Gimana pandanganmu atau gimana posisimu di depan mata suamimu? Katanya Rasulullah, "Ma'aluhu illa ma'ajistu." Aku tidak pernah berhenti menservis suamiku, memberikan segalanya kepada suamiku, kecuali yang memang aku tidak mampu. Kata Rasulullah, "Fanduri aina anti minhu." Lihat di mana posisimu di mata suamimu. Kenapa demikian? Ini banyak wanita lupa. Saat wanita menikah, dia merasa dia itu sama bapaknya tidak diserahkan ke orang lain. Padahal hakikatnya wanita yang menikah itu sama bapaknya diserahkan ke orang lain. Ini anakku punya kamu sekarang. Bapaknya ikut-ikut lagi. Selesai sudah. Ini banyak terkadang wanita lupa. Kata Rasulullah, "Fa innama huwa jannatuki wa naruki." Karena sungguh bapak atau suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Sudah, bapaknya, keluarganya tinggal sudah. Bapaknya bilang A, suaminya bilang B, ikuti B. "Maaf Pak, aku sudah punya suami, aku tidak boleh bantah suamiku. Suamiku melarang, ya aku taat sama suami." Dan selalu ingat bahwasanya namanya ketaatan pada manusia manapun di atas muka bumi ini, itu tidak ada ketaatan yang mutlak. Jadi kalau Ana bilang taati suami, jangan nanti ada pertanyaan, kalau suaminya nyuruh maksiat, jangan tanya. Tidak boleh taat kepada manusia manapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau orang tua kah, mau suami kah, siapapun itu tidak boleh kita taat. Kalau urusan maksiat. Yang Ana maksud taat itu dalam hal kebaikan, dalam hal-hal yang mubah. Istrinya pakai baju merah, suaminya tidak suka, suaminya bilang, "Dek, ganti bajunya yang biru." Taati suaminya, ganti yang biru. Ya, ini hal-hal yang mubah ya. Kita harus taat sama suami. Yang selanjutnya, kewajiban seorang istri yang kedua adalah berdiam diri di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami. Ya, ini hal-hal yang dapat memicu keributan dalam rumah tangga, ya, menimbulkan fitnah. Istrinya suka keluar-keluar, suaminya tidak tahu istrinya kemana. Ya, kata Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 23 atau ayat 33, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, berdiam dirilah kamu di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Istri jangan melangkahkan kakinya keluar rumah sebelum izin sama suaminya. Banyak zaman sekarang istri itu bukan izin, tapi laporan. Bukan izin. "Bang, Ana mau keluar bang, Ana izin bang." "Oh, tidak boleh." "Oh, jangan keluar. Ini gini, ini begitu, nanti di situ ada ini, di situ ada ini." "Loh bang, saya sudah sampai bang." Loh, bukan izin namanya, laporan itu. Ya, kita ini disuruh izin. Ya. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Majmu' Fatawa, tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Beliau juga mengatakan, bila si istri keluar rumah suami tanpa izinnya, berarti ia telah berbuat nusyuz, pembangkangan, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat juga kepada Rasulullah SAW, serta pantas mendapatkan siksa. Na'udzubillah. Ya, ini yang dipahami oleh para ulama. Tidak boleh istri keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Masalah yang ketiga lagi, atau kewajiban istri yang ketiga, taat pada suami ketika diajak ke ranjang. Banyak strategi zaman sekarang wanita-wanita untuk menolak itu. Dia pakai minyak-minyak yang baunya tidak enak, pura-pura tidak enak badan.
tempel koyo sana, tempel koyo sini. Untuk agar suaminya tidak deket-deket sama dia. Dia yang rugi, wallahi dia yang rugi. Besok suaminya lirik tetangganya ada janda, antum yang bingung. Jadi banyak masalah ini di rumah karena suaminya tidak merasa puas, tidak merasa apa yang dia mau sama istrinya dikasih. Betapa sulit istrinya untuk memberi kenikmatan kepada suaminya. Akhirnya dia berpikir yang aneh-aneh. Yang bertakwa kepada Allah, dia mungkin nikah lagi. Itu mimpi buruk seorang wanita, suaminya nikah lagi. Kalau suaminya zina, tidak terbesit di kepala dia itu sebagai mimpi buruk. Padahal itu lebih dahsyat daripada suaminya nikah lagi. Terkadang, ya suaminya merasa kurang, istrinya tidak bisa kasih. Tidak kuat, istrinya tidak acuh. Ya, acuh tak acuh. Ya sudah, yang penting saya sudah gini, yang penting saya sudah gitu. Ya, apa katanya suaminya? Akhirnya suaminya nikah lagi. Terus suaminya yang disalahin. Jadi ini perlu hati-hati para ibu-ibu. Urusan ranjang nomor 1. Ini termasuk inti dari pernikahan. Katanya para ulama saat mendefinisikan arti nikah, akdun nikah, apa artinya? Banyak sekali para ulama mengartikan akdun nikah itu akdul istimta. Akad saling menikmati antara laki-laki dan wanita. Rasulullah SAW bersabda masalah ranjang ini para ikhwah sekalian, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Jika seorang pria ngajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Dilaknat sama malaikat. Sama para penghuni langit dilaknat. Malaikat jumlahnya ada berapa? Wallahu a'lam. Ada suatu hadis yang ngasih tahu kita betapa banyaknya penghuni langit dibandingkan penghuni bumi. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada satu jengkal tempat di langit, melainkan di situ ada kepalanya malaikat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap jengkal ada malaikat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah di bumi setiap jengkal ada orang? Bisa, ada orang? Tidak ada. Bumi ini masih banyak tempat kosongnya gitu. Lautan banyak yang kosong, ya daratan apalagi banyak yang kosong. Langit dengan sebesar itu yang kita tidak tahu di mana ujungnya, setiap jengkal ada malaikat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melaknat wanita yang tidak mau diajak sama suaminya. Apakah ini bukan sesuatu yang mengerikan? Didoakan sama malaikat, naudzubillah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu si istri menolak ajakan suaminya, melainkan yang di langit, penduduk langit, para malaikat semua itu murka pada istri tersebut sampai suaminya ridho kepadanya. Istrinya harus minta maaf sampai suaminya meridhoi lagi. Berat, ya. Tapi jika dijalani, jika si istri sudah tahu, ini sesuatu yang mudah. Ya. Ini adalah dalil kata Imam An-Nawawi, ya, bahwasanya haram bagi wanita menolak jika diajak suaminya, ya, tanpa udzur. Kalau dia sakit, dia tidak mampu, ya sampaikan ke suaminya. Suaminya ya jangan maksa-maksa. Apalagi haid, ya. Maksudnya bukan apalagi haid, ya. Haid pun si perempuan tidak boleh nolak, maksudnya begitu. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Bagi wanita yang haid, buatlah semuanya silahkan kecuali tidak boleh di kemaluannya. Karena meskipun wanita itu haid, suaminya masih bisa menikmati. Meskipun haid, tidak boleh nolak istrinya. Ya, apalagi tidak haid. Namun jika ada halangan yang lain, sakit atau kecapean yang sangat misalkan, ya maka itu termasuk uzur dan suami harus memaklumi itu. Ya. Kewajiban istri yang keempat, yang selanjutnya adalah tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami.
siapapun orangnya, minta izin sama suaminya, kasih tahu, "Bang, Mas, nanti ada teman-teman mau datang." Siapa teman-temannya? Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Yang laki tidak boleh masuk. Harus taat istrinya. Pasang banner depan rumahnya, laki-laki dilarang masuk. Ya, perintah suami harus ditaati. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Fattaqullaha fin nisa." Bertakwalah kalian kepada Allah urusan para wanita ini, istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena sungguh kalian menghalalkan mereka, minta ke bapaknya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Dan hak seorang suami, kata Rasulullah SAW, ya, hak kalian atas mereka adalah mereka, para istri, tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian. Injak, masuk ke daerah rumahnya, tidak boleh. Orang yang tidak disukai sama suaminya tidak boleh masuk. Banyak yang bertanya, gimana Ustaz? Ana ada orang tua, ya, orang tua mau datang, tapi karena suami ada masalah sama orang tua, suami tidak mengizinkan, gimana itu? Ya, ini Ana rasa masalah besar yang perlu diselesaikan baik-baik. Ya. Ini masalah yang harus diselesaikan baik-baik. Adapun orang lain yang tidak ada urusannya sama istri, urusan teman misalkan, apalagi naudzubillah, suami punya hak. Jangan sampai ada orang masuk kecuali sudah diizinkan oleh suaminya. Yang selanjutnya, kewajiban istri. Yang keberapa sekarang, para ibu-ibu? Yang keberapa? Kelima atau keenam? Nah, yang selanjutnya, tidak berpuasa sunnah ketika suami ada kecuali dengan izin suami. Ya, ibu-ibu yang mau puasa sunnah, ada suaminya, ya pamit dulu sama suami. "Bang, ana mau puasa bang, puasa sunnah bang." Silahkan puasa, kata suaminya. Kalau suaminya ada. Adapun suaminya lagi keluar kota, tidak usah izin sama suami, tidak masalah puasa sunnah. Ya, kata Rasulullah SAW, "La yahillu limar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni." Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa dengan suaminya, atau berpuasa sedangkan suaminya ada, hadir di situ, kecuali dengan izin suaminya. Itu poin yang selanjutnya. Poin yang selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh para akhwat, ya, menjadi kewajiban adalah, ini sering terjadi juga masalah ini, tidak menginfakkan harta suami kecuali dengan izin suaminya. Suaminya naruh uang di lemari, suaminya bilang, "Kalau kamu butuh uang silahkan ambil di situ." Ya, misalkan seperti itu. Ya, atau istrinya bilang, "Bang, ini kebutuhan rumah sudah habis, nih," sama suaminya ditransferin berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta ditransfer sama suami. Si istri tidak boleh pakai itu untuk infak kecuali sudah izin sama suaminya. Sekarang istrinya lihat ada orang miskin di pinggir jalan, dia mau kasih. Subhanallah. Ya, ini kebaikan, ini infak, sedekah ini. Tapi lagi-lagi harus izin dulu sama suaminya. Sampai seperti itu Islam, ya, mengajarkan seorang wanita dari segala aspek dari tadi, izin suami. Izin suami, milik suami, haknya suami. Kita lihat betapa dahsyatnya Islam yang menjaga haknya suami. Ya, ini yang perlu diketahui oleh para akhwat, terutama yang mau menikah. Harus tahu dulu bahwasanya haknya suami itu sangat besar. Ya. Kata Rasulullah SAW, "La tunfiku imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi'izni zawjiha." Janganlah seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Istrinya masak misalkan, mau bungkusin nasi untuk orang tidak mampu, pamit sama suaminya, izin sama suaminya. Yang selanjutnya, berkhidmat pada suami dan anak-anaknya. Ya, berkhidmat kepada suami dan anak-anaknya. Ya, sebagaimana hadis-hadis, ya, yang sudah kita bahas tadi, sebagiannya, dan sebagian yang lain di sini dijelaskan bahwasanya gimana dahulu para sahabiah,
ya, berkhidmat untuk suaminya, untuk anak-anaknya di rumah. Salah satu contohnya yang terkenal adalah Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, yang berkhidmat kepada suaminya Zubair ibnul Awwam radhiyallahu anhu. Asma yang ngurus hewan-hewan suaminya, memberi makan dan minum kudanya, menjahit, menambal embernya, mengadon tepung, buat kue, mikul biji-bijian dari tanah suaminya. Sementara jarak tempat tinggalnya dengan tanah suaminya itu ada jarak lumayan. Dia yang handle semua urusan rumah tangga. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Dan gimana juga Fatimah binti Rasulullah SAW. Kita lihat. Putrinya Nabi. Putrinya pemimpinnya para Nabi dan Rasul. Ada di rumah berkhidmat buat suami. Ya. Istrinya Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai kedua tangannya lecet karena menggiling gandum. Fatimah putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada orang lebih mulia? Ya, kalau sudah bilang anaknya siapa? Anak-anaknya Nabi Muhammad. Bayangkan. Mungkin kalau kita yang jadi suaminya, mungkin sama kita dijadiin ratu, sudah kamu tidak usah kerja. Putrinya Nabi. Tapi tidak seperti itu ceritanya. Ini mendidik para muslimah, mendidik para kaum muslimin gimana jadi istri yang baik. Anaknya Rasulullah, putrinya Rasulullah, tangannya lecet dari saking banyak kerja di rumah, menggiling gandum dan lain sebagainya. Terus kita yang bukan anaknya Nabi, bukan anaknya Rasul, mau merasa lebih mulia dari putrinya Rasulullah SAW, gimana ini? Dan juga kisahnya Jabir bin Abdullah ya, radhiyallahu anhu. Saat ketahuan sama Rasulullah, Jabir sudah menikah, ditanya, kamu nikah sama perawan atau sama janda? Ana sama janda ya Rasulullah menikah. Kenapa kau udah nikah sama perawan? Kata Rasulullah. Iya, ana cari yang punya sifat keibu-ibuan, sudah berpengalaman. Kenapa? Abah ana meninggal, ninggalkan 7 sampai 9 anak-anak kecil, ya, putri-putri kecil, adik-adik ana ya Rasulullah. Tidak ada yang ngurus, ana yang harus ngurus. Ana tidak mampu ngurus sendiri, jadi ana cari janda. Bukti bahwasanya istri itu bantu suaminya, berkhidmat sama suaminya urusan rumah, ngurus anak-anaknya, ngurus bantuin suaminya, ngurus adik-adiknya. Ya, di sini ada sinyal bahwasanya ya perempuan ini seperti itu. Adapun perempuan zaman sekarang sibuk ngejar karir, wanita karir, mau jadi ini, mau jadi itu, anaknya dititip sama pembantu. Tidak pernah sama ya. Didikan orang tua langsung sama didikannya pembantu tidak akan pernah sama. Si ibu berangkat dari jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, anaknya sama pembantu. Kalau sama pembantunya dikasih obat tidur terus anaknya, apa tidak mati anaknya sebentar? Kok bisa percaya sama pembantu? Subhanallah. Hati-hati para akhwat, ya, ini tanggung jawab yang sama Allah besok akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya sama Allah besok di akhirat. Berkhidmat buat keluarga, buat istri, buat suami, buat anak-anak. Yang selanjutnya, menjaga kehormatan ya, anak dan harta suami. Menjaga kehormatan, menjaga anak juga, menjaga harta suami. Ya, itu poin yang selanjutnya. Sudah kita bahas tadi ya, di ayat yang pertama kita bacakan tadi. Poin yang selanjutnya, bersyukur dengan pemberian suami. Subhanallah. Ya, bersyukur ini berat. Gampang diucapkan tapi sangat berat dikerjakan. Bersyukur atas pemberian suami. Banyak mungkin para akhwat punya bapak yang mampu, tapi saat menikah dia temui suaminya kurang mampu. Biasa sama bapaknya mungkin dikasih mobil, sekarang suaminya tidak mampu ngasih mobil, cuman bisanya ngasih sepeda motor. Istrinya tidak senang. Alah mas ngasih cuman motor mas, saya biasa naik mobil kok dikasih motor. Hitam kulit saya nanti, perawatan mahal ya. Mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan ke suaminya. Tidak bersyukur sama pemberian suami. Biasa sama bapaknya mungkin kasih 5 juta sebulan, suaminya cuma bisa ngasih 1,5 juta, bisa ngasih 2 juta. Murka, tidak senang hati.
Tahu gitu anak tidak mau sama kamu mas dulu mas. Yang mau sama aku banyak. Menyakiti hati suaminya. Allahu Akbar. Kata Rasulullah SAW, uritun nar. Aku pernah dikasih lihat neraka. Allah memperlihatkanku neraka. Falam arakal yaumi mandaran qattun. Aku tidak pernah melihat pemandangan semengerikan ini sebelumnya. Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Dan paling banyak penghuninya itu wanita. Saat diperlihatkan neraka, Rasulullah lihat isinya banyak perempuan. Qalu, mereka berkata, para sahabat, lima ya Rasulullah, kenapa kok bisa? Apa sebabnya? Bikufrihinna, atau di riwayat yang lain yakfurna, mereka berbuat kufur. Mereka tanya lagi, yakfurna billah, ayakfurna billah, apakah mereka para wanita itu kufur kepada Allah? Kata Rasulullah, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka itu kufur kepada kebaikan suaminya, kufur kepada ihsan, pergaulan suaminya yang baik kepada dia. Subhanallah. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Sama Rasulullah dikasih. Maksudnya kekufurannya itu gimana? Dak syukurnya itu seperti apa? Dikasih tahu sama Rasulullah. Kayak gini. Kamu berbuat baik sama istrimu sepanjang tahun. Thumma ra'at minka syai'an. Lalu si perempuan ini melihat, istrimu melihat kejelekan 1-2 kali darimu. Qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Dia akan bilang, memang kamu ini mas, tidak ada baiknya sama sekali. Urusan 1-2 perkara, hancur kebaikan suaminya. Gara-gara ini, wanita itu paling banyak menjadi ahlun nar, penghuni neraka. Subhanallah. Betapa banyak kejadian ini dialami oleh para laki-laki curhat, ya, ana sudah memberi istri ana luar biasa. Sampai terkadang ana dak punya uang, ana kasih ke istri semua, tapi masih ana salah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jangan sampai ibu-ibu, para akhwat, para istri ya, jadi penghuni neraka karena urusan suami-suaminya. Yang selanjutnya, tidak menyakiti suami dan tidak membuat suaminya marah. Suaminya kasih tahu dibantah, suaminya kasih tahu didebat, suaminya disalah-salahin, ganggu suaminya. Suaminya lagi ruwet, lagi repot, dikasih beban yang lain lagi, yang lebih berat lagi. Minta-minta yang aneh-aneh sama suaminya. Nah, ini menyakiti hati suami. Ya, ingat, ya, bidadari di surga itu marah. Ya. Kepada wanita-wanita yang suka menyakiti hati suaminya. Bidadari di surga itu cemburu, marah dia, tidak terima mereka. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya. Tidaklah seorang istri menggoda, mengganggu, menyakiti hati suaminya di atas muka bumi ini, di dunia ini. Illa qalat zawjatuhu minal huril ain. Kecuali istri-istrinya nanti dari para bidadari di surga itu akan mengatakan, la tu'dhi, jangan kalian ganggu itu suamiku. Qatalakillah, semoga Allah memusuhi kalian semua. Fa innama huwa indaka dakhilun. Sungguh mereka itu, suamimu itu sekarang cuma numpang sama kamu di dunia. Numpang lewat saja. Yushiku ayyufariqaki ilaina. Dan sebentar lagi mereka akan berpindah ke sini, pulang ke kami. Sebentar lagi itu suami-suami akan meninggalkan kalian semua menuju kepada kami. Jangan sakiti dia. Allahu Akbar. Ya, bidadari di surga itu marah saat seorang istri menyakiti suaminya. Jangan sampai ini terjadi. Ya, Anda bilang sabar. Kalau suaminya lagi teriak-teriak marah, ibu-ibu jangan juga ikut-ikut marah. Kalau suaminya marah, diem. Besok ibu-ibu kalau mau balas marah, ketemu besok lagi, lihat.
Pas enggak waktunya? Jangan dihantam batu ketemu batu, dar, hancur semuanya. Anaknya nonton, lihat bapaknya sama ibunya ribut. Apa enggak ditiru besok sama anaknya? Loh, saya sudah biasa lihat bapak sama ibu kayak gitu dari dulu, jadi ya kurang lebih seperti itu saya nanti jadinya. Na'udzubillah. Dan juga poin yang terakhir yang mau disampaikan di sini, ya, istri yang baik, kewajiban seorang istri adalah sebenarnya terus ingin hidup bersama suami dan tidak bermudah-mudahan minta cerai kecuali ada alasan yang syar'i. Betapa banyak istri urusan sedikit clash sama suami, ceraikan aja saya mas, kalau kamu tidak suka ceraikan saja, dikit-dikit begitu. Kalau bisa jangan ada kata cerai dalam rumah tangga kita, bahaya kata cerai ini. Wallahi banyak orang-orang yang sudah bercerai berkali-kali, suaminya bermudah-mudahan ngomong cerai karena dipanasin sama istrinya, akhirnya sama suaminya dicerai. Sudah 3 kali, bahkan mungkin sudah 10 kali, masih tinggal serumah. Kenapa? Saya masih cinta. Na'udzubillah. Ini zina, tidak boleh. 3 kali cerai, sudah habis, tidak boleh sama-sama lagi. Ini masih tinggal serumah. Saya menyesal sudah berbuat itu. Bagaimana? Saya masih cinta, saya masih pikir anak-anak kesian. Tidak bisa alasannya, tidak bisa diterima sama syariat alasannya. Pisah segera sebelum berzina. Yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Itu dianggap zina, tapi mudah-mudahan dimaafkan sama Allah karena tidak paham. Hari ini angkat kaki, pulang minta jemput sama bapaknya, bilang sudah dicerai lebih dari 3 kali. Tidak bisa sama-sama lagi. Saya menyesal Ustaz. Penyesalanmu tidak bisa merubah ini yang sudah 3 jadi 0 lagi, tidak bisa. 3 ya 3, habis sudah. Ya, jangan main-main sama kata cerai. Suami maupun istri. Kadang suami tidak mau cerai karena tekanan dari istri. Ceraikan saja mas, ceraikan saja. Sampai ngomong suaminya. Karena emosi suaminya. Jadi para ibu-ibu, para akhwat sekalian, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya semoga yang Anda sampaikan ini bermanfaat ya buat para akhwat sekalian dan buat kita para laki-laki yang hadir di sini. Mungkin sekian dari Anda, dan di sini ada beberapa pertanyaan. Semoga Anda bisa bantu menjawab ya. Nah, pertanyaan yang pertama, bolehkah menolak ajakan suami karena afwan agak lelah bekerja ya? Kalau masih bisa ya dilayani saja suaminya. Kalau kan masih agak-agak ini, bukan lelah sekali kan. Masih agak katanya, jadi layani aja. Kasihan suaminya ya, mungkin melihat sesuatu di luar, bergejolak syahwatnya, pulang ke rumah, istrinya agak-agak. Kasihan. Jadi tolong dimengerti ya. Dan ingat, hubungan suami istri itu bukan terus cuman gitu-gitu saja terus selesai. Enggak, itu ada pahalanya. Ya, itu ada pahalanya. Kata Rasulullah SAW, "Ara'aita law wada'aha fil haram, akana lahu wizr." Apakah kalian tahu kalau sama dia disalurkan syahwatnya ke yang haram, bukankah dia berdosa? Iya berdosa, kata para sahabat. Sama. Kalau dia letakkan di yang halal, dia dapat pahala. Ya, itu sedekah. Itu nikmatnya orang menikah. Ya, enaknya berpahala. Subhanallah. Jadi kalau cuman agak-agak, sekali lagi tolong dilayani saja. Kecuali sudah lelah-lelah sekali, ya suaminya harus tahu lah, kasihan istrinya. Istrinya itu bukan robot ya, manusia. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara bertaaruf yang benar dan sesuai sunnah? Apakah boleh berbagi WhatsApp untuk ngobrol dan apa ini? Yang dohir-dohir saja, atau boleh chatting setelah khitbah untuk mengobrol tentang acara pernikahan? Karena saya disuruh oleh ibu lelaki untuk chatting dengan anaknya untuk lebih mengenal, yang padahal mereka dari keluarga sunnah dan mengerti. Ya, jadi gini aja caranya, gampang. Mensiasati ini bisa disiasati supaya tidak berkhalwat ya. Ta'aruf ya, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Yang laki kenalan sama keluarga yang perempuan, datang ke rumahnya. Yang laki datang ke rumah yang perempuan, ngobrol sama yang perempuan. Misalkan ada ruangan sini, nanti ada yang jaga di ruangan sebelah. Jadi tetap kelihatan, kedengaran suaranya, tidak berduaan begitu saja ya. Silahkan mau diobrolkan, obrolkan. Silahkan diobrolkan. Adapun masalah chatting, Ana pernah ditanya orang, ini orangnya karena terlalu berhasrat chatting sampai kebablasan. Ta'aruf belum tahu diterima atau tidak, sudah bahas tanggal pernikahan loh.
Ini belum jelas. Terlalu menggebu-gebu ya. Jadi jangan. Kalau dari pengalaman yang lalu-lalu, banyak teman-teman ngasih info juga ke kita. Yang enak itu bikin grup. Ya, bikin grup, di situ ada yang laki, di situ ada yang perempuan, di situ ada ibunya yang perempuan, atau di situ ada mahramnya yang perempuan, adiknya yang laki misalkan, atau abangnya yang laki, yang bijaksana, yang sudah nikah, yang sudah ngerti, taruh di situ. Biar apa-apa yang diobrolkan tidak aneh-aneh gitu. Ya, itu lebih baik. Ya, jadi adapun disuruh oleh ibu laki-laki ya bisa disiasati ya. Jadi bisa tetap chatting tapi tidak berduaan. Ana rasa itu lebih aman dan lebih selamat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya sudah tidak ada rasa dengan suami. Rasa apa ini? Rasa coklat atau rasa stroberi? Jadi kalau berhubungan suami istri malas dan terpaksa hanya melepas kewajiban, bolehkah saya minta cerai karena sudah tidak cocok? Tidak satu visi, malah jadi banyak mudorotnya. Apa mudorotnya? Ya, sedangkan suami saya minta berhubungan setiap hari, berhubungan saat haid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan suka meminta lewat belakang, naudzubillah. Naudzubillah. Ya, minta cerai segera aja, tidak masalah. Itu sudah alasan syar'i itu. Suaminya ada penyakit itu. Ya, naudzubillah. Naudzubillah. Anak cuma bisa bilang naudzubillah. Ya, silahkan kalau mau minta cerai silahkan. Ya, ini sudah masalah. Ada suaminya ada penyakit dan istrinya silahkan menggugat cerai. Ini sudah alasan syar'i menurut anak pribadi. Wallahu alam, ini alasan syar'i karena ada kelainan di suaminya ya. Wallahu alam bishawab. Ustaz, alhamdulillah anak seorang istri yang memiliki rezeki yang cukup ya, tapi anak pengen rezeki yang lebih. Bolehkah anak bekerja tapi nantinya tidak bisa melayani suami dengan baik? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Anak tidak menyarankan itu ya. Dan anak paling anti sama perempuan bekerja. Dia sudah punya rezeki cukup, mau ngapain kerja? Terus anaknya di rumah siapa yang ngurus? Suaminya siapa yang ngurus? Wallahi, banyak kejadian perempuan cukup kerja, di tempat kerjanya digoda orang. Ada yang digoda sama bosnya, yang lebih tampan dan lebih mapan dari suaminya. Goyang perempuan itu. Suaminya naik motor, bosnya naik mobil. Mobilnya pintunya bisa dipencet kebuka sendiri. Suaminya naik motor, apa tidak goyang? Goyang. Saya siap menjadikan kamu yang kedua, kata bosnya. Saya akan berbuat adil, tambah goyang lagi. Ya, jadi sudah negara kita ini ya diserang atau diberi musibah sama Allah adalah kekurangan orang-orang baik, kekurangan orang amanat, kekurangan orang jujur. Kekurangan orang soleh. Kenapa? Pendidiknya tidak melakukan tugasnya. Kita lihat tuh, yang didik Rasulullah siapa? Ibunya. Sampai berapa terus ibunya meninggal. Yang didik Nabi Isa siapa? Ibunya. Yang didik Nabi Musa siapa? Ibunya. Jadi orang-orang hebat. Gimana ceritanya Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal saat bapaknya meninggal, Imam Ahmad bin Hanbal masih kecil, umur mungkin 3 tahunan. Istrinya tidak nikah lagi. Fokus didik anak. Anaknya dianterin ke guru ngaji. Anaknya dianterin ke pelajaran-pelajaran agama. Sampai besar menjadi seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang didik? Ibunya. Ibunya fokus didik anaknya. Kalau ibunya fokus kerja, anaknya jadi apa? Gimana negara kita ini punya orang-orang soleh yang besok kelak menjadi pemimpin? Gimana negara kita mau jadi negara yang baik? Kalau ibu-ibu muslimahnya sibuk sama dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi anak rasa bahkan ada ulama yang mengharamkan wanita-wanita kerja sedangkan dia cukup. Diharamkan sama para ulama. Kenapa? Karena mudorotnya sangat besar. Mudorot bagi keluarga dia di rumah, mudorot buat dirinya dia di luar. Karena fitnahnya terlalu besar di luar ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukumnya bagi seorang suami yang tidak pernah mendidik keluarganya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Subhanallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara.
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tugas utama seorang suami. Kelak para suami itu akan dituntut sama istrinya di hari kiamat. Ya Allah, suami ana tidak pernah didik ana sama sekali. Suami ana hanya jadi tukang ngasih makan saja, jadi mesin ATM saja. Tidak pernah urusan agama-agama didik, tidak pernah. Ya, nanti sama Allah akan diberdirikan semua, kata Allah, waqifuhum innahum mas'ulun. Berhenti semua, berdiri semua ini. Ini semua akan dipertanggungjawabkan sama Allah, akan ditanya sama Allah. Suami harus ikut andil dalam mendidik keluarganya. Meskipun kadang waktunya suami lebih sedikit daripada istri mendidik anak, tapi harus ada. Suami punya andil mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya, karena dia adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam keluarga tersebut. Jadi kalau suaminya tidak mendidik, ingatkan suaminya. Ingatkan, mas, kamu ini pemimpin, mas. Ya, pemimpinnya bukan ana, mas. Engkau yang jadi pemimpin di rumah ini. Ya, ayo bersuara. Kasih tahu kita. Didik kita. Sekali dua kali. Tidak masalah. Didik. Anak dan istri. Semoga suaminya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pendapatan suami yang pas-pasan juga wajib memberikan uang kepada mertua? Qadarullah mertua minta uang terus. Ya, padahal sudah diceritakan tentang kondisinya yang pas-pasan, bahkan kurang. Mohon penjelasannya Ustadz. Naam. Ya, suami harus tetap membiayai orang tua. Ya. Tidak ada putusnya antara suami, antara anak laki-laki dan orang tua. Lain perkara sama anak perempuan sama orang tuanya. Yang sudah dinikahkan selesai sudah. Tapi suami, dia harus pintar-pintar memanage uangnya untuk berbagi sama orang tua. Mau pas-pasan, mau tidak ada urusan. Orang tuanya, kalau dia tidak kasih uang ke orang tuanya sampai tidak makan, dosa dia, tidak boleh. Ya, seseorang harus tetap ngasih orang tuanya semampunya. Dan dia wajib juga menafkahi istrinya dan anaknya. Jadi pintar-pintar suaminya untuk mengatur keuangannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini suami yang pas-pasan juga wajib memberikan uang kepada mertua. Ya betul. Berarti suami ngasih uang ke orang tua suaminya berarti kan? Iya. Betul. Adapun kalau orang tua istrinya mau numpang ke suaminya, minta tagihan juga, jangan dikasih. Minta maaf yang banyak. Ya, tidak ada kewajiban di situ. Tapi kalau suaminya banyak uangnya, mau bantu, silahkan. Itu adalah sedekah yang baik. Ya. Tapi kalau sama orang tuanya, anak tidak ada putusnya. Dia dulu dikasih makan sama bapak ibunya sampai dia besar. Sekarang karena sudah punya istri, terus dia tidak mau bantu orang tuanya, ini tidak benar ini. Ya, ini bisa termasuk dalam uququl walidain. Hati-hati masalah ini. Bagaimana jika hanya kita saja yang berdandan atau sudah berdandan cantik, tapi suami cuek, tidak wangi, tidak mau menjaga keharuman badan, penampilan ya. Ini termasuk dari kewajiban suami. Tapi kita tidak bahas di sini karena tadi khusus istri ya. Kewajiban suami itu juga ada untuk memperindah dirinya di depan istrinya. Rasulullah SAW kalau masuk ke rumahnya itu apa? Siwak dulu. Masuk ke rumahnya, mau ngadepin istrinya, dia bersiwak biar bersih. Zaman sekarang, suaminya masuk, pulang, bau dak karuan, mulutnya bau knalpot, karena rokokan, terus menuntut istrinya wangi, terus dia mau langsung cium-cium. Istrinya tidak mau, terus dia marah. Ini salah ini. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi wanita-wanita itu sama seperti, jadi hak dan kewajiban wanita itu sama. Sama, hak kewajiban suami itu sama, harus berimbang. Jangan suaminya minta, suaminya tidak ngasih ya. Salah ini. Bagaimana jika seorang istri yang sudah siap melayani, tapi suami yang enggan? Ya sudah, istrinya istirahat. Kalau istrinya kepengen, ya suaminya harus ngasih. Tidak bisa, kok enak. Kalau suaminya mau, istrinya tidak mau kasih. Apa suaminya tidak mau kasih? Apa? Kalau suaminya mau harus dikasih, kalau istrinya yang mau, suaminya tidak mau, tidak bisa. Tidak bisa, itu tidak boleh ya. Jadi pintar-pintar istri ya, merayu langsung diterjang suaminya. Jadi suaminya tewas ya, tidak bisa apa-apa lagi ya. Jadi harus
istrinya tahu di mana kelemahan suaminya, diserang lewat situ. Yang jomblo-jomblo, ana mohon maaf ini. Ya. Jadi hak kewajiban istri dan suami itu harus sama. Jangan cuma suaminya aja kalau mau, istrinya harus kasih, tapi kalau istrinya yang mau, suaminya boleh menolak, tidak boleh. Tidak boleh. Walahunna mithlul ladzi alaihinna. Ya, jadi harus ada kesamaan ya. Haknya masing-masing harus berimbang. Wallahu a'lam bishawab. Istrinya sudah benar ini, mempersoleh diri, Masya Allah. Yang mudah-mudahan istiqomah, tinggal suaminya kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Terkait perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah, termasuk kesalahan kalau memberitahu istri tentang nominal pendapatan atau harta dan seterusnya. Ya. Allahu a'lam, tidak tahu perkataan ini. Ya, bagaimana jika sebelum mengetahui hal tersebut suami telah berjanji untuk jujur terkait gajinya? Ya. Mana yang lebih utama, menepati janji terhadap istri atau mengikuti perkataan? Silahkan suaminya ya mau kasih tahu istrinya ya ndak apa-apa, ndak mau ngasih tahu juga ya ndak apa-apa. Mau kasih tahu sebagian ndak apa-apa, mau kasih tahu ya ndak masalah. Jadi menurut ana memang sebenarnya ndak usah dikasih tahu ya. Ini akan memicu. Karena terkadang banyak istri-istri yang ndak siap ngelihat harta suaminya sama suaminya dipakai untuk ini, dipakai untuk keperluan keluarga dia, ibunya. Misal kadang istri ada rasa iri gitu. Dan suaminya ndak tahu mau sebaik-baik apa istri, mau sepanjang-panjang apa pakaian istrinya, mau cadarnya setebal apa juga. Namanya perempuan ya begitu gitu. Ndak bisa. Kata Rasulullah, perempuan ini bengkok, ndak bisa. Naqisatu aqlin wa din, kata Rasulullah. Kurang akalnya, ada kurang agamanya juga. Jadi mau sehebat apa, mau sesoleha apa, pasti itu ada tuh hal-hal seperti itu gitu. Jadi kalau suaminya mau menepati janjinya silahkan, itu lebih baik karena dia sudah berjanji. Kalau dia tidak mau ngasih tahu ya silahkan dibatalkan janjinya. Ya, puasa dia, batalkan janji. Ana sudah berumah tangga 13 tahun. Ya. Tahun ke-7 rumah tangga kami ada masalah. Ya. 1 tahun Ana ditinggal dengan tidak dinafkahi sampai Ana tuntut ke pengadilan. Tetapi kami rujuk saat mediasi. Alhamdulillah. Yang Ana tanyakan bagaimana pernikahan kami, apakah masih sah? Ya kalau tidak pernah ditalak ya, atau pernah ditalak 1 ya rujuk tidak masalah ya. Rujuk itu tidak masalah. Kalau sudah ditalak 1 rujuk di dalam masa iddah itu tidak masalah. Tapi kalau ditalak 1 masa iddah sudah selesai, 3 kali bersih dari haid sudah selesai, suaminya belum rujuk, kalau mau kembali lagi harus mulai dengan akad yang baru. Ya, akad nikah lagi dari awal, bapaknya nikahin lagi dari awal, boleh. Yang tidak boleh kembali itu sudah 3 kali ditalak, tidak boleh dikembali lagi. Sampai yang perempuan dinikahi sama laki-laki lain, digauli sama laki-laki lain, terus ada masalah mungkin terus dia cerai lagi, baru boleh balik lagi ke yang pertama dulu. Kalau masih talak 1 masih boleh rujuk, selama masih di masa iddah. Kalau habis masa iddahnya, ya harus diulang dengan akad yang baru. Jadi apakah masih sah? Anda rasa sah-sah saja, karena mungkin masih talak 1 atau tidak pernah ditalak sama sekali. Ya. Poin yang kedua, bagaimana cara membangun kepercayaan antara kami dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan suami. Nah, manusia itu tempatnya kesalahan. Kalau kita mau munafik, ya, kita merasa diri kita tidak punya kesalahan, ini munafik namanya. Dan kita manusia, sudah dikasih tahu sama Rasulullah, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu pelaku kesalahan. Kalau suami buat salah, ya sudah, semua manusia buat salah. Hanya saja kita tidak tahu kalau dia buat salah. Dia sembunyi-sembunyi bikin salahnya. Kalau sama kita mau dibongkar semua punya salah. Pun istrinya yang bertanya pun mungkin punya salah antara dia sama Allah, tidak ada yang tahu. Yang bisa, kalau mungkin suaminya tahu, suaminya kecewa sama dia, bisa saja. Cuman apa? Lagi-lagi manusia pelaku kesalahan. Suaminya punya kesalahan. Kalau suaminya sudah beritikad baik, suaminya mau bertobat kepada Allah, kenapa ditolak tobatnya? Kenapa masih dipermasalahkan gitu? Bilang sama suaminya, Mas, kita mulai yang baru, yang sudah berlalu biarkan berlalu. Buang itu suudzon, tidak boleh suudzon. Mungkin suaminya berusaha untuk menjadi orang baik, dibantu suaminya menjadi orang baik. Dibantu suaminya menjadi orang baik. Itu masukan dari anak. Poin yang ketiga di sini, apakah dosa besar jika menolak suami dengan alasan selalu ingat kesalahan suami? Naam,
Yaitu tidak alasan yang tidak bisa diterima. Kamu mau dirujuk suaminya, tapi saat diajak kamu tidak mau. Ini ya, kontradiksi di sini, ada keanehan di sini ya. Jadi ana rasa itu alasannya tidak bisa diterima jika menolak ajakan suami karena mengingat kesalahan suami. Kalau memang tidak mau ya tidak usah mau rujuk dari awal. Yang tegas ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Anda punya adik perempuan yang berumur 31 tahun, belum menikah sampai sekarang, belum memiliki pekerjaan. Sedangkan orang tua menginginkan adik berkarir bagaimana sebaiknya Anda sebagai kakak. Apakah boleh mencarikan jodoh? Orang tua masih menilai dunia. Nah, tugas kakaknya carikan jodoh, benar sekali. Salah satu tugas kerabat itu mencarikan jodoh untuk kerabatnya, terutama perempuan. Perempuan itu tidak mungkin cari sendiri jodoh, tidak mungkin. Yang nyariin jodoh perempuan itu, yang bantu mencarikan itu mahram-mahramnya yang laki. Kakaknya, pamannya, ya carikan. Atau bapaknya, carikan jodoh buat putrinya. Jadi jangan dibiarkan kalau kita punya anak perempuan sudah tua terus ya udah belum datang jodohnya, belum rezeki, kita tunggu aja. Enggak begitu, cari sebab. Ya, sudah benar kakaknya, carikan jodoh. Ya, adapun masalah karir, tidak karir, anak rasa kalau sudah mampu, anak kembali ke yang tadi, tidak perlu bekerja. Ya. Kalau sudah mampu, tidak perlu bekerja. Mau apa sih? Mau apa yang dicari dari karir? Apa terus? Sudah dapat karirnya, terus apa? Masuk surga kalau sudah dapat karir. Terus jadi orang dijamin ya, jadi wanita terbaik sama Allah, ya enggak juga. Ya. Jadi kita sudah hidup cukup, ya sudah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selamatkan dirinya dari fitnah, itu lebih aman buat dia ya ada di rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Anda tegaskan lagi kakaknya silahkan carikan jodoh untuk adiknya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan izin bertanya, apa hukumnya karyawan sholat sunnah di waktu jam kerja? Contoh sholat ba'da zuhur, dan jika ini sudah menjadi kebiasaan dan kantor sudah mentolerir, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja ya. Ini hal-hal sepele yang yang tidak dianggap ya. Sholat sunnah berapa menit sih? Paling 10 menit paling lama. Ya, apalagi sudah ditolerir sama pihak kantor, tidak masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini hal baik. Ada hal yang buruk tapi orang tidak tanya. Jam kerja main game, main HP. Tidak ditanya, kenapa malu mau tanya? Bagian sholat sunnah ditanya. Biar tidak sholat sunnah mungkin. Mencari alasan, ya na'udzubillah. Jadi, wallahu alam kalau ditolerir ya boleh-boleh saja. Ya, itu satu ibadah yang biasanya ibadah ini nempel sama ibadah yang wajib ya. Langsung setelah sholat wajib, sholat sunnah. Tafadhol. Wallahu alam bishawab. Bagaimana cara supaya tidak mudah terbawa perasaan ketika sering dikecewakan, dibohongi berulang-ulang oleh pasangan, di mana pasangan sering kepergok chattingan dan menemui wanita lain, dan suami ana jarang memberi nafkah kepada ana dan anak-anak. Sedangkan dalam Islam seorang wanita tidak boleh meminta cerai tanpa alasan syar'i. Lalu bagaimana menyikapi ini semua, Ustaz? Subhanallah. Ya, saran ana ini harus diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Sampaikan ke suaminya, Mas jangan dipikir saya tidak tahu kamu itu chatting sama ini dan itu, ketemu di sana. Ketemu ini dan ketemu itu. Terus jangan dipikir saya tidak tahu, jangan dipikir kita ini tidak didolimi sama kamu Mas, kamu tidak ngasih saya nafkah sama anak-anak. Ini kezoliman yang sangat besar dari seorang suami. Kesalahan besar seorang suami, tidak ngasih nafkah anak sama istri. Wajib suami kasih nafkah ke anak dan istrinya. Kalau sudah berulang-ulang seperti itu, tetap tidak ngasih nafkah, apalagi dibumbui sama hal-hal yang mengerikan seperti ini, silahkan kalau istrinya mau menggugat cerai silahkan. Tapi Anda tidak menyarankan itu dulu, selama masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Seperti apa menyelesaikannya? Kasih tahu ke bapak ibunya suaminya. Kasih tahu sepak terjang anaknya seperti apa. Kasih tahu ya kesalahan anaknya seperti apa. Kita lihat reaksi orang tuanya. Orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa, pakai jalur yang lain. Duduk sama suaminya, pertegas. Mas, kalau kayak gini terus saya tidak kuat, Mas. Silahkan gugat cerai suaminya. Ya kalau sudah tidak dikasih nafkah, mau makan apa anak sama istrinya? Itu tugasnya suami. Jadi silahkan, ini sudah masuk ke ranah alasan syar'i untuk menggugat suami. Ya, karena sudah tidak ngasih nafkah, yang mana itu kewajiban suami.
apalagi dibumbui dengan maksiat-maksiat yang wallahu alam tidak tahu, jangan-jangan suaminya zina di sana, tidak ada yang tahu. Ya. Ini sudah menjurus kepada perzinahan suaminya. Wallahu alam bishawab. Maaf, ana mau bertanya, bagaimana jika suami ana marah, suami mengantar ana ke rumah orang, bukan orang yang, dan terkadang suami minta tolong ayah ana untuk menjemput. Setelah suami ana sudah tidak marah, suami menjemput ana lagi. Apakah ini diperbolehkan dalam Islam, termasuk talak dan termasuk talak? Nah, ini masalah. Jadi talak itu kata para ulama, ada lafadznya bisa sharih, terang-terangan, ada lafadznya kinayah. Lafadznya yang sharih bilang, kamu saya cerai. Suaminya ngomong begitu, bercanda, mau serius, ya, mau marah, mau lagi ketawa-ketawa, bilang, kamu saya cerai. Cerai itu, satu sudah. Adapun kinayah, lafadznya tidak sama. Kinayah misalkan, pulang kamu ke rumah orang tuamu. Ya, ada berbau cerai di sini. Kata para ulama, kalau lafadznya kinayah, harus ditanya niat suaminya saat ngusir istrinya pulang. Niatnya menceraikan atau niatnya mendidik? Atau niatnya hanya karena emosi saja, tidak niat cerai. Kalau niat menceraikan, jatuh talak. Kalau niatnya hanya ngusir karena emosi, tidak jatuh talak. Jadi harus ditanya ke suaminya, niatnya apa. Dan caranya tidak benar. Kok enak betul suaminya telepon mertuanya, Pak jemput anaknya, kok enak? Lo ente yang datang ke rumah kok minta dulu, kok suruh jemput seenak-enaknya. Ya, jadi kurang ajar. Jadi ini betul kata bapak, kurang ajar. Benar itu. Mantunya kurang ajar, jadi yang jadi mertua kalau disuruh jemput anaknya jangan mau. Kamu yang minta ke sini, kamu yang bawa, terus kamu yang suruh jemput, kok enak? Anterin kalau kamu tidak mau, anter anaknya. Jangan mau ya, mertua-mertua diginiin sama mantunya. Ini mantunya tidak punya akhlak ini. Ya. Bagaimana yang harus dilakukan akhwat tersebut jika mereka baru menikah, setelah menikah suami pergi keluar pulau untuk bekerja tapi suami tidak berucap apa-apa dan nomor akhwatnya diblok, posisi akhwat tidak terima dan ingin minta cerai, tapi bagaimana cerainya Ustadz? Allahu Akbar. Ini suami apa para jamaah? Terbuat dari apa? Ya inilah ya. Orang kalau tidak punya ilmu tapi buru-buru nikah, ya, dipikir nikah itu ya nikah, ya udah nikah aja. Ya, begitu-begitu saja yang dipikir, sudah tahu rasanya, oh cuman begini aja. Akhirnya dia berbuat aneh-aneh. Orang nikah itu karena bilang konsekuensinya besar, tanggung jawabnya besar. Istri punya kewajiban, suami lebih punya kewajiban lagi. Terus ini maksudnya nikah apa? Istrinya diblok, istrinya. Pertegas, bilang ke keluarga suaminya, kasih tahu anaknya, tidak benar caranya seperti ini. Ya, kasih tahu anaknya. Barangkali anaknya mau tobat. Ya. Istrinya hubungi bapak ibunya suaminya atau keluarga. Saudara-saudara suaminya kasih tahu, nomor saya diblok, saya tidak tahu salah saya apa, saya ditinggal tanpa izin, saya tidak tahu kabar suami saya. Kasih tahu ke keluarga suaminya, biar ditegur sama keluarga suaminya. Kalau memang suaminya sudah tidak mau, selesai sudah. Suaminya suruh cerai, selesai urusan. Kalau istrinya yang menggugat cerai, karena sudah seperti ini ceritanya tidak jelas, datang ke pengadilan. Biar suaminya disurati sama pengadilan, sisanya ikuti jalur yang ditempuh sama pengadilan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam para jamaah. Ya, ana rasa cukup ya, itu yang bisa ana jawab. Semoga yang ana jawab bisa bermanfaat buat ana pribadi dan buat jamaah sekalian. Kurang lebihnya ana mohon maaf karena juga ilmu ana terbatas. Ya, anak kemarin sore ya. Jadi ya kurang lebih rumah tangga ana baru berumur 6 tahun, tapi ana berbicara seakan-akan sudah 30 tahun berumah tangga. Ya. Ya, ana belajar banyak dari abang-abang, belajar banyak dari orang-orang yang sudah lama berumah tangga yang curhat mungkin sama ana. Ya ternyata dahsyat sekali rumah tangga itu. Yang mengajarkan anak juga harus lebih berhati-hati menjadi seorang kepala keluarga, ya berhati-hati menjaga perasaan keluarga, ya karena besok semua akan dipertanggungjawabkan. Ya istri kita yang minta datang ke rumahnya istri. Kenapa kok di tengah-tengah kita mau telantarkan istri itu? Tidak masuk akal ya. Di diri anak itu tidak masuk akal. Dan terkadang
orang-orang berlaku seperti itu karena kurangnya agama dan kurangnya pendidikan orang tersebut. Jadi istri-istri yang solehah, yang sudah ngaji, pelan-pelan ajak suaminya juga, jangan ngaji sendiri. Ya, ajak suaminya ngaji, barangkali bermanfaat untuk keluarganya ke depan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.